Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kembali lagi bersama kami di Kisah Hikmah Channel, menebar kisah penuh hikmah. Apa kabar teman-teman? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan ketaatan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi sebelumnya, untuk mendukung channel ini dan agar tidak ketinggalan video-video kisah lainnya, silahkan subscribe dulu, like dan komen positif, dan jangan lupa di-share. Terima kasih. Baiklah, kita mulai. Kisah sahabat Ukasah yang ingin mencambuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa setelah dekat waktu wafatnya, Rasulullah memerintahkan Bilal supaya azan, memanggil untuk sholat berjamaah. Maka berkumpul kaum muhajirin dan ansor ke masjid Rasulullah. Setelah selesai sholat 2 rakaat yang ringan, kemudian beliau naik ke atas mimbar, lalu mengucapkan puji dan sanjung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian beliau membawakan khutbahnya yang sangat berkesan, membuat hati terharu dan menangis mencucurkan air mata. Beliau berkata antara lain, "Sesungguhnya saya ini adalah nabimu, pemberi nasihat dan da'i yang menyeru manusia ke jalan Allah dengan izinnya. Aku ini bagimu bagaikan saudara yang penyayang dan bapak yang pengasih. Siapa yang merasa teraniaya olehku di antara kamu semua, hendaklah dia bangkit berdiri sekarang juga untuk melakukan qisas kepadaku sebelum ia melakukannya di hari kiamat nanti." Sekali 2 kali beliau mengulangi kata-katanya itu, dan pada ketiga kalinya barulah berdiri Ukasah di hadapan Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Ibuku dan ayahku menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Kalau tidaklah karena engkau telah berkali-kali menuntut kami supaya berbuat sesuatu atas dirimu, tidaklah aku akan berani tampil untuk memperkenankannya sesuai dengan permintaanmu. Dulu aku pernah bersamamu di medan perang Badar, sehingga untaku berdampingan sekali dengan untamu. Maka aku pun turun dari atas untaku dan aku menghampiri engkau. Lantas aku pun mencium paha engkau. Kemudian engkau mengangkat cambuk memukul untamu supaya berjalan cepat. Tetapi engkau sebenarnya telah memukul lambung sampingku. Saya tidak tahu apakah itu dengan engkau sengaja atau tidak ya Rasulullah. Ataukah barangkali maksudmu dengan itu hendak melecut untamu sendiri?" Kemudian Nabi menyuruh Bilal supaya pergi ke rumah Fatimah, supaya Fatimah memberikan kepadaku cambukku. Kata beliau. Bilal segera keluar masjid dengan tangannya diletakkan di atas kepalanya. Ia heran dan tak habis pikir. Inilah Rasulullah memberikan kesempatan mengambil qisas terhadap dirinya. Diketoknya pintu rumah Fatimah yang menyahut dari dalam. "Siapakah di luar?" "Saya datang padamu untuk mengambil cambuk Rasulullah," jawab Bilal. "Duhai Bilal, apakah yang akan dilakukan ayahku dengan cambuk ini?" tanya Fatimah kepada Bilal. "Ya Fatimah, ayahmu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambil qisas terhadap dirinya." Bilal menegaskan. "Siapakah pula gerangan orang yang sampai hati mengqisas Rasulullah?" Kas Fatimah keheranan. "Biarlah hamba saja yang menjadi ganti untuk dicambuk." Bilal pun tidak menghiraukan. Bilal pun mengambil cambuk dan membawanya masuk masjid, lalu diberikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun menyerahkannya ke tangan Ukasah. Suasana mulai tegang. Semua sahabat bergerak berdiri dengan mata melotot memandang Ukasah dan sebilah cambuk. Saat itulah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an berbicara, "Hai Ukasah,
kami sekarang berada di hadapanmu. Pukul Qisaslah kami berdua, dan jangan sekali-kali engkau pukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saat itu Umar meraba pedangnya. Seandainya saja diizinkan, akan aku penggal kepala orang yang menyakiti Rasulullah. Rasulullah menahan dua sahabatnya. Berkata sang pemimpin yang dicintainya ini, "Duhai sahabatku, duduklah kalian berdua. Allah telah mengetahui kedudukan kamu berdua." Kemudian berdiri pula Ali bin Abi Thalib sambil berkata, "Kali ini lebih garang dari sahabat Abu Bakar. Hai Uqasyah, aku ini sekarang masih hidup di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak sampai hati melihatnya kalau engkau akan mengambil kesempatan qisas memukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah punggungku, maka qisaslah aku dengan tanganmu, dan deraklah aku dengan tangan engkau sendiri." Ali tampil ke muka, memberikan punggungnya dan jiwa serta cintanya buat orang yang dicintainya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun menahan. Allah Subhanahu wa taala telah tahu kedudukanmu dan niatmu, wahai Ali. Ali surut. Bergantianlah kemudian tampil dua kakak beradik, Hasan dan Husain. "Hai Uqasyah, bukankah engkau telah mengetahui bahwa kami berdua ini adalah cucu kandung Rasulullah, dan qisaslah kami, dan itu berarti juga dengan mengqisas Rasulullah sendiri." Tapi Rasulullah menegur pula kedua cucunya itu dengan berkata, "Duduklah kalian berdua, duhai penyejuk mataku." Dan akhirnya Nabi berkata, "Hai Uqasyah, pukullah aku jika engkau berhasrat mengambil qisas." "Ya Rasulullah, sewaktu engkau memukul aku dulu, kebetulan aku sedang tidak lekat kain di badanku," kata Uqasyah. Kembali suasana semakin panas dan tegang. Semua orang berpikir, apa maunya si Uqasyah ini? Sudah berniat mencambuk Rasulullah, ia malah meminta Rasul membuka baju. Kurang ajar sekali si Uqasyah ini. Apa maunya orang ini? Tanpa bicara, tanpa berkata, Rasulullah membuka bajunya. Semua yang hadir menahan nafas. Banyak yang berteriak sambil menangis. Tak terkecuali termasuk Uqasyah sendiri. Ada yang tertahan di dalam dadanya. Ia segera maju melangkah, melepas cambuknya, dan tiba-tiba Uqasyah melihat tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tanda kenabian di punggungnya. Ia segera mendekap tubuh Nabi sambil berkata, "Tebusanmu adalah rohku ya Rasulullah. Siapakah yang tega sampai hatinya untuk mengambil kesempatan mengqisas engkau ya Rasulullah? Saya mengajak berbuat demikian hanyalah karena berharap agar supaya tubuhku dapat menyentuh tubuh engkau yang mulia, dan agar supaya Allah Subhanahu wa taala dengan kehormatan engkau dapat menjagaku dari sentuhan api neraka." Akhirnya berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ketahuilah wahai para sahabat, barang siapa yang ingin melihat penduduk surga, maka lihatlah kepada pribadi laki-laki ini." Lantas bangkit berdirilah kaum muslimin beramai-ramai mencium Uqasyah. Di antara kedua matanya rasa curiga berubah cinta, buruk sangka berubah bangga. Berkatalah mereka, "Berbahagialah engkau yang telah mencapai derajat yang tinggi dan menjadi teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak." Teman-teman, demikianlah kisah Uqasyah yang tadinya hendak mencambuk, ternyata hanya ingin melihat tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memeluk beliau, bersentuhan kulit dengan kulit, saking cintanya Uqasyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang teman-teman, Rasulullah sudah meninggal dan pewaris Rasul adalah para ulama. Semoga kita mencintai para ulama, pewaris para nabi, dan kita dengan para ulama dan nabi akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga demikian. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe
agar channel ini berkembang, dan juga tidak lupa share kepada teman-teman kalian. Agar berkah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.